Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Malam ini kita membahas tentang fadlu thalibil ilmi, keutamaan orang-orang pencari ilmu. Dikatakan Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala muta'allimun kaslanu ay ghayru mujtahidin fi thalabil ilmi afdalu 'inda Allahi min 700 'abidin mujtahidin. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang belajar ilmu malas. Nah, orang yang belajar ilmu tapi malas. Di sini siapa yang malas? Di Pak. Coba. Insya Allah kalau di sini semuanya hadir. Orang yang mencari ilmu tapi dia malas, ya. Ghayru mujtahidin fi thalabil ilmi, dia enggak bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Ya. Afdalu 'inda Allah, itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala min sab'ati abidin mujtahidin, daripada 700 orang yang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Maksudnya di sini begini. Jadi kalau misalkan ada orang yang mencari ilmu, ya, orang yang mencari ilmu, tapi kok dia itu di dalam mencari ilmunya itu kok tidak sungguh-sungguh, ya, tapi dia tetap mencari ilmu, ya, tapi dia tidak terlalu sungguh-sungguh, ya, misal, ya dia ngaji, ya. Kalau misalkan ada kajian, ya datang kajian, ya sekolah, ya nyari ilmu, tapi cuma sekedar hadir saja, ya, cuma sekedar hadir saja. Akan tapi dia nggak sungguh-sungguh di dalam memahami ilmu. Misalkan ketika ustadznya itu menerangkan, ketika gurunya itu menerangkan, ya dia nggak terlalu serius dengarkan. Dia hadir di kelas, ya hadir, ya di pesantren ya hadir, di ngaji ya hadir, tapi mau dia ingin paham misalnya. Cuma ya pahamnya cuma standar saja, ya nggak terlalu ingin. Biasanya kalau misalkan orang yang bersungguh-sungguh itu setelah belajar, ya setelah belajar kepada ustadznya, kepada gurunya, dia akan buka lagi pelajarannya, ya. Bagaimana ini? Tadi apa yang diterangkan sama guru tadi? Yang diterangkan oleh ustadz tadi gimana? Nah, dia berusaha untuk paham. Nah, ini kalau yang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian juga kalau misalkan sesuatu yang perlu untuk dihafalkan, ya dihafalkan, ya. Setelah dihafalkan, kemudian dipahami, ya. Kemudian kalau misalkan dia tidak paham, misalkan dia tanya kepada gurunya, kepada ustadznya, atau kepada orang atau kepada temannya yang lebih paham. Pokoknya dia ingin sekali menguasai ilmu tersebut, ya. Dan dia bercita-cita untuk menjadi orang yang paham ilmu, orang yang berhasil di dalam ilmunya. Ini yang dinamakan dengan orang yang sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Nah, kalau misalkan orang itu bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, ya, maka insya Allah dia akan sukses, ya, akan sukses. Apapun ya rintangannya, insya Allah akan dicapai, ya, akan dilalui. Kalau misalkan dia bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Himmatul rijal tuh himmatul. Semangatnya laki-laki, semangatnya seseorang itu bisa merobohkan gunung. Artinya apa? Kalau misalkan antum ini yang ada di sini, ya, yang ada di pesantren, kalau misalkan sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, tidak ada yang tidak mungkin, ya enggak? Ya. Walaupun misalkan ya ada yang dari keluarga biasa, ada yang dari keluarga sederhana, ada yang dari keluarga biasa saja misalkan. Tapi kalau misalkan antum ini sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu,
ya insya Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan Amin. keberkahan. Dan orang-orang yang bersungguh di dalam mencari ilmu akan sukses dunia dan Akhirat. Siapa yang di sini ingin sukses dunia akhirat? Semuanya ingin ya. Kita Ya. semuanya ingin dan semoga kita menjadi orang yang sukses. Amin. Dunia dan akhirat. Ya. Lah ini orang yang tadi sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Lah kok misalkan ada santri pelajar yang tidak sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, dia cuma hadir di kelas saja, dia cuma hadir kajian saja, tidak dia ingin menguasai ilmu tersebut, tidak menghafal dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya, ya. Tapi dia sedikit paham karena setiap hari dia mendengar kajian. Ya. Itu kata Rasulullah SAW apa? Lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada 700 orang ahli ibadah yang dia sungguh-sungguh di dalam ibadah. Digoyari ilmu dengan tanpa ilmu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ahli ibadah, ya misal ada orang yang ahli ibadah, ya setiap harinya dia sholat, istiqomah sholat, ya setiap harinya dia ibadah, masya Allah, tapi dia tidak punya ilmu. Artinya dia nggak ada punya ilmu. Misalkan di dalam sholat dia nggak punya ilmunya sholat, dia nggak tahu bagaimana ya sunnah-sunnahnya sholat, bagaimana hal-hal yang membatalkan sholat, ya rukun sholatnya yang benar itu seperti apa, ya syarat-syarat Fatihah itu seperti apa, ya kemudian yang membatalkan wudhu itu seperti apa, dia nggak paham sama sekali. Karena apa? Karena dia cuma ibadah saja, ya yang dia lakukan cuma ibadah. Ini bisa ada orang, ya orang yang ahli ibadah sama sekali nggak tahu tentang hal yang membatalkan sholat. Misalkan ketika dia sholat, ya misalnya dia rajin ibadah, dia rajin masjid, dia rajin untuk sholat berjamaah, tapi dia sama sekali nggak punya ilmu bagaimana tata cara sholat yang benar. Ketika sholat, misalnya, ya, ketika sholat, sudah di tengah-tengah sholat, ya, misalkan, ya, ada temannya hadir sholat ada di sampingnya. Ketika temannya takbir ada di sampingnya, kemudian orang yang ahli ibadah yang tanpa ilmu tadi noleh ke temannya yang di sampingnya. Bagaimana tadi? Ini tadi jalan-jalannya gimana tadi? Dia ngomong di dalam sholat. Kemudian apa? Yang temannya tadi yang baru sholat juga sama. Dia nggak tahu tentang yang membatalkan sholat. Dia nggak tahu kalau misalkan ngomong-ngomong itu membatalkan sholat. Dia jawab, oh tadi asik jalan-jalan, seru. Akhirnya di tengah-tengah sholat dia ngobrol sendiri. Padahal tengah-tengah sholat dia nggak punya ilmu. Nah ini perbandingannya. Tapi kalau misalkan santri, ya orang yang mencari ilmu tahu tentang hal yang membatalkan sholat. Orang santri pelajar, nggak boleh. Di dalam sholatnya dia guyon, di dalam sholatnya dia bercanda, di dalam sholatnya dia omong-omong dan lain sebagainya. Sholat itu harus khusyuk, sholat itu harus serius. Nah, itu adalah santri. Santri yang tidak bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu pun tahu tentang tata cara sholat. Nah, ini yang lebih afdol kata Rasulullah SAW daripada 700 orang yang ahli ibadah, akan tetapi tanpa didasari dengan ilmu. Ya, tanpa didasari dengan ilmu. Ya. Apalagi kalau misalkan orang ini tahu tapi dia acuh tidak acuh. Dia pernah dengar kalau itu batal sholat, tapi karena dia tidak pernah hadir seperti ini, kajian seperti ini, ya dia acuh gak acuh aja. Wah, nggak apa-apa mungkin. Ya, akhirnya ya tetap aja sholatnya seperti itu. Maka kalau yang seperti itu, maka apa? Sholatnya nggak diterima. Apa kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya? Wa ya'mal bi ghairi ilmi ya'malu mardudatun a'maluhu lan tuqbalu. Orang yang beramal tanpa dengan ilmu, ya maka amalnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu antum ini sekarang ya kesempatan emas ada di sini, itu kesempatan emas untuk apa? Sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Kalau sudah keluar dari sini, kalau sudah keluar dari pesantren itu sudah repot untuk apa? Untuk belajar ilmu yang serius, ya enggak? Ini kesempatan untuk belajar ilmu yang sungguh-sungguh. Itu ya. Kemudian ya dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ja'ahul mautu ya wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya'i darajatun wahidatun fil jannati. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mati mendatanginya, artinya kok tiba-tiba dia meninggal dunia,
wa huwa yatlubul ilman, sedangkan dia itu sedang di dalam mencari ilmu. Liyuhya bihil mauta, untuk menghidupkan Islam. Ya, dengan ilmu tersebut dia cita-citanya untuk menghidupkan Islam. Ini misal, ya, kok ada santri, ya, ketika di dalam masa nyantrinya, ya, kok dia tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Santri ini kan masih muda, ya enggak? Orang muda itu bisa meninggal apa enggak? Bisa, ya. Tapi tiba-tiba ini santri, ya, di tengah-tengah dia belajar, kok apa? Kok itu takdirnya dia, ajalnya dia meninggal dunia, bisa. Dia niat dari rumah mencari ilmu itu untuk menghidupkan Islam. Maksudnya apa? Maksudnya saya niat untuk belajar, saya niat untuk mencari ilmu, saya niat untuk belajar agama, supaya apa? Supaya saya ketika pulang bisa apa? Menyebarkan ilmu saya, ya, bisa berdakwah nanti di kampung saya. Ya, kampung anak itu Islamnya itu apa namanya, jarang sekali orang yang sholat misalkan. Bahkan di kampung saya itu misal orang itu mabuk-mabukan itu sudah biasa, ya, main judi itu sudah biasa. Ada yang di kampungnya seperti itu? Ya. Ada. Misalkan apa namanya, berniat untuk apa? Berniat untuk mengajarkan kepada mereka supaya apa? Supaya meninggalkan itu semuanya. Antum berniat seperti itu, ya, antum di dalam mencari ilmu, kok antum itu niatnya seperti itu, maka apa? Maka apa kata Rasulullah SAW? Kok misalkan orang tersebut yang niat sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu tersebut untuk berdakwah, untuk menghidupkan Islam, kok tiba-tiba dia kok meninggal dunia? Maka apa? Fabainahu, maka diantaranya, fabainal anbiya, dan diantara para nabi, darajatun wahidatun fil jannati, satu derajat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tersebut, santri tersebut yang meninggal dunia, ketika dia masih dalam belajar, derajatnya itu sama dengan para nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu derajat. Artinya satu tingkatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat, ya, sangat istilahnya istimewa sekali orang yang mencari itu, karena itu sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Ya. Kemudian, ya, bisa dikatakan warada bil athari, ya, innallaha takaful li talibil ilmi birizqihi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang mencari ilmu itu dengan rizkinya. Ya, maksudnya apa ini? Jadi ini perhatikan ini, sabda Rasulullah ini. Sesungguhnya kata Rasul, ya, innallaha takaful li talibil ilmi birizqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala takaful li talibil ilmi, menanggung, ya, menanggung orang yang mencari ilmu dengan rizkinya. Jadi orang itu, orang yang mencari ilmu akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizkinya. Nah, di sini dikatakan, qala Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, berkata Sayyidina Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sahibul Ratib, hada takaffulun, khasun ba'da takaffulil am alladhi takaffalallahu bi kulli dabatin minal ardi. Ini adalah tanggungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus setelah tanggungan secara umum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada semua hewan melata yang ada di atas bumi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di atas bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggung rizkinya. Semuanya Allah Ta'ala tanggung, ya enggak? Ya. Manusia, hewan, binatang, cicak itu. Cicak itu kan hewan yang ada di atas atap-atap, tapi ya tetap ada rizkinya, ya. Ternyata kok tiba-tiba kok ada laron, ya. Laron ternyata dia terbang, kemudian dia menghampiri cicak. Ternyata rizkinya yang menghampiri cicak, kemudian dimakan sama cicak. Ya berarti itu adalah rizkinya cicak. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggung rizki. Ya, ini adalah rizki yang umum. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggung rizki. Akan tetapi orang yang mencari ilmu secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanggung rizkinya. Anda sekarang tanya, anu di sini kerja apa enggak? Kerja apa enggak? Enggak kerja. Mencari ilmu aja, ya. Tapi alhamdulillah rezeki antum mengalir deras, ya enggak? Setiap hari bisa makan, ya. Setiap hari, masya Allah, bisa makan, bisa minum dan lain sebagainya. Kalau ada rezeki yang tiba-tiba ada apa namanya, ada rezeki yang enak, misalkan dapat kiriman makan enak dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud rezeki yang khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang mencari ilmu. Bukan begitu saja.
sebab antum yang ada belajar agama, insya Allah rezekinya orang tua antum nanti insya Allah juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah semoga kita semuanya menjadi pelajar-pelajar, menjadi orang-orang yang mencari ilmu dengan giat, dan semoga ilmu yang kita dapat insya Allah ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.